Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa podcast RRI Sintang. Kali ini bersama saya Widya akan temani pemirsa semuanya ya. Dan kali ini sudah ada narasumber yang masih muda, kece, dan bukan hanya kece penampilannya aja, tapi otaknya juga. Ada Elvira Wahdalia yang merupakan Officer Riset dan juga Pengembangan. Halo. Halo kakak. Apa kabarnya Elvira? Baik, alhamdulillah. Baik. Kenapa dibilang kece? Karena masih muda tapi udah buat biskuit ya. Amin. Tapi buatnya ini biskuitnya bukan biskuit sembarangan ya kan? Usia sekarang berapa nih? 25 tahun. Itu kan masih muda kan? Terus kenapa sih kok bisa bergabung nih bersama Lab Bestari ya? Bisa jelasin dikit dong? Oke. Jadi awal bergabung itu saya lulus kebetulan tahun 2021. Kemudian tahun 2022 tuh ada pembukaan untuk labnya, Lab Inovasi Bestari. Nah itu tuh fokusnya untuk mengembangkan potensi alam lokal yang ada di Sintang kayak gitu. Kemudian riset berjalan selama 1 tahun dan itu kan perlu kita kembangkan untuk jadi produk bernilai tambah kan Kak. Akhirnya terbentuklah PT Semesta Sintang Lestari yang sampai sekarang itu udah ada di Sintang ini. Iya, dengar-dengar kan ada beberapa produk ya yang dibuat. Salah satunya adalah biskuit. Saya penasaran kenapa kok biskuit yang dijadikan gitu ya? Oke. Jadi mungkin pertama untuk membahas biskuit sendiri gitu ya Kak, kita mungkin semua sepakat kalau misalnya biskuit itu bisa menjadi salah satu, biskuit adalah salah satu pilihan cemilan yang biasa kita nikmati gitu kan biasanya biskuit gitu. Nah kemudian berbicara lagi misalnya terkait masalah stunting, yaitu di mana ada makanan tambahan untuk balita, nah kayak gitu. Nah berbicara terkait makanan tambahan untuk balita sendiri, sejauh yang saya tahu pemerintah sebelumnya di mana di bawah Kemenkes sendiri tuh pernah ngeluarin biskuit juga gitu, biskuit untuk balita untuk menambah asupan gizi bagi balita gitu yang didistribusikan secara gratis. Nah kita dari sisi inovasi dan produksi ini berusaha menciptakan produk bernilai tambah yang menjawab masalah permasalahan di Sintang, yaitu permasalahan stunting dan masalah di Indonesia juga gitu kan. Kita buat produknya dari bahan lokal dan diproduksi oleh orang-orang lokal. Nah biskuit cegah stunting yang bernama, kita kasih nama Bisko ini gitu, dia tuh mengandung protein yang tinggi dan juga mengandung omega 369 yang baik bagi perkembangan otak dan tumbuh kembang balita kayak gitu. Jadi seperti itulah. Oke, jadi tujuannya memang benar-benar untuk mencegah stunting ya. Tapi kalau saya cocok nggak nih ya menikmati ini ya? Nah, udah lewat ya dari stuntingnya ya? Boleh aja Kak sebenarnya, boleh aja. Tapi kita khususkan sekarang untuk balita. Untuk balita, tapi boleh mencicipi begitu boleh, ya? boleh. Sah-sah aja. Sah-sah aja. Boleh dong cerita sedikit bagaimana sih proses dari produksi Bisko ini sendiri? Jadi Bisko ini sendiri tuh ada 2 bahan lokal utama yang kita produksi sendiri yang menjadi highlight juga untuk Bisko ini gitu. Yang pertama tuh ada tepung protein ikan dari ikan toman ataupun ikan gabus kayak gitu yang tinggi protein. Nah proses produksinya itu dari tadi proses steam, kemudian dagingnya itu kita keringkan menjadi si tepung protein ikannya. Terus yang kedua itu ada bahannya adalah minyak ikan. Nah minyak ikan ini juga mengandung omega 369 tadi yang mana itu baik untuk perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Nah dari dua bahan itu kemudian kita formulasikan dengan bahan-bahan lainnya, kemudian kita formulasikan sedemikian rupa sehingga si biskuit ini tuh bisa memenuhi standar makanan tambahan bagi balita yang ditetapkan oleh Kemenkes gitu, sehingga harapannya dapat membantu meningkatkan status gizi dari balita yang rentan stunting kayak gitu sih Kak. Iya, oke. Nah tadi kan Elvira bilang bahwa ini diproduksi lokal oleh orang lokal. Berapa orang nih satu tim dalam pembuatan ini nih? Kalau untuk produksinya sendiri sebenarnya di SSL tuh ada 4 orang saat ini Kak. Ada saya sebagai Officer Riset dan Pengembang, kemudian ada Esti juga, terus Mimi sebagai apoteker penanggung jawab, dan Wira itu sebagai kepala produksinya. Nah untuk proses produksi biskuitnya ini sendiri biasanya kita bekerja sama dengan ibu-ibu UMKM
untuk produksi biskuitnya kayak gitu. Ada pernah juga kita bekerja sama koperasi, kemudian terakhir kemarin tuh sama ibu-ibu UMKM sih untuk bisko ini kayak gitu. Terus untuk pembuatan tepungnya sendiri, nah itu biasanya kita hire sama anak-anak orang muda lokal yang emang udah kita kita bergabung sama kita reach out gitu untuk bergabung sama kita memproduksi tepung putih ini. Sekitar ada 5 orang untuk pembuatan tepungnya sendiri. Kemudian untuk biskuitnya itu ada sekitar 8-9 orang gitu. Itu untuk produksi biskuitnya ya. Tepungnya Ibu-ibu. tadi berarti dari apa tuh bahannya? Tepungnya itu dari daging ikan toman ataupun gabus. Jadi produk utama kita itu kan sebenarnya ada albumin ya Kak. Albumin itu adalah ekstrak dari si daging ikannya. Nah kemudian setelah jadi albuminnya, tadi kan di ekstrak albuminnya masih ada nih sisa dagingnya. Nah itulah yang kita keringkan jadi tepung protein. Nah kemudian tepung protein itu kita olah lagi jadi biskuit ini. Jadi benar-benar lokal banget ya. Kita tahu ada ikan toman, ikan gabus. Nah, iya. itu semua favorit dari masyarakat Kabupaten Sintang sendiri yang biasanya memang hanya dimasak begitu aja. Ternyata bisa diolah menjadi tepung, kemudian akhirnya diproduksi lagi menjadi bisko yang satu ini ya, pemirsa ya. Ini kayaknya enak nih ya. Jadi lapar ya. Cicipin. Ya, ini ada rasa-rasanya atau original aja nih? Original. Original. Tadi ada bilang minyak ikan ya? Iya, minyak ikan. Itu dari ikan apa? Kalau minyak ikannya sendiri itu dari ikan toman. Dari ikan toman itu kita proses ekstraksi jadi tadi dari lemak, maksudnya minyak ikannya dari lemak ikan toman, kemudian kita ekstraksi jadi minyak ikan toman tadi yang mengandung omega 3 dan 9, baru kita tambahkan juga di biskuit ini. Oke, baiklah. Berarti yang bergabung dalam tim dari Elvira ini sendiri rata-rata masih muda semua ya? Masih Waduh, seumuran saya. keren banget ya. Mungkin lagi nonton ya, bisa disapa-sapa. Keren. Keren banget. Nah, ini produksinya udah sampai kemana aja nih? Produksinya terakhir itu kami sempat dapat proyek untuk pembuatan biskuit itu dari Dinas BKKBN atau BPK3A. Nah itu mereka sempat order untuk didistribusikan di 14 lokus stunting kayak gitu. Terus terakhir kita juga dapat orderan dari pemerintah provinsi, dinas DKPP-nya juga itu sempat order kita juga untuk didistribusikan di posyandu, salah satunya di Skadau terakhir, sama di terakhir akan di Sanggau kayak gitu. Iya, berarti fokusnya masih di Kalimantan Barat ya, masih di wilayah Kalimantan Barat sendiri. Nah, kalau di pasaran dijual bebas nggak sih? Untuk sekarang itu masih tersedianya di kantor kami di daerah samping Gedung Serbaguna. Kalau teman-teman tahu, di situ kami produksinya dan bisa tersedia di situ belum dipasarkan kayak gitu sih. Iya. Ada perlakuan khusus tidak dengan biskuit ini? Misalnya bagaimana cara membukanya atau cara memakannya? Iya. Jadi untuk ini kan dalam kemasan Ziplock ya. Jadi untuk satu kemasan ini itu sebenarnya untuk 1 kali makan. Jadi untuk balita usia 12 sampai 23 bulan itu biasanya 5 keping per hari kayak gitu. Nah, untuk balita usia 24 sampai 59 bulan itu 8 keping per hari. Jadi satu ini kan isinya 8 keping ya Kak. Jadi bisa untuk sekali makan. Tapi kalau misalnya dia cuma makan 5 keping per hari, 3 kepingnya bisa disimpan lagi dengan baik kayak gitu sih. Tapi dalam waktu yang kalau bisa cepet gitu dihabiskan. Harus ditutup rapat lagi ya, kalau ditutup seandainya rapat sudah lagi. digunakan atau dimakan begitu. Betul. Tapi kalau misalnya sudah setengah digigit begitu tidak bisa disimpan lagi ya. Dihabiskan aja oleh sayang. ibunya biasanya ya. Tim penghabisan karena rasa sayangnya ya biasanya ya. Oke. Nah, kalau untuk kedepannya sendiri ada pengembangan khusus nggak dari biskuit ini, misalnya dari segi rasa atau mungkin ada inovasi-inovasi lain yang ingin dikembangkan? Iya. Jadi kan biskuit ini kan memang baru 1 tahun, kurang dari 1 tahun ya keadaannya. Jadi saya pikir gitu perjalanan biskuit ini masih panjang untuk jadi produk lokal yang berkelanjutan, sehingga kami dari sisi risetnya, dari sisi inovasi dan juga produksi tetap terus berusaha untuk meningkatkan kualitasnya gitu, baik dari segi biskuitnya, kemudian packaging ataupun pengujian yang mendukung dari pemastian mutu si biskuitnya ini sendiri gitu sih. Waktu proses produksi kemarin atau pengembangan kemarin ini pengujiannya berapa lama nih Kak?
Pengujiannya itu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan 3 ya? minggu, 3 minggu itu untuk kita mendapat uji apakah dia emang sudah memenuhi standar tadi kan gitu. Tapi sebelum itu juga sebelum pembuatan sendiri ada perhitungan nilai gizinya juga tuh yang udah kita lakukan dari lab kita, kemudian dipastikan lagi dengan pengujian oleh lab yang terstandar di luar gitu. Jadi emang sudah harus memenuhi standar itu tadi gitu. Oke, baik. Waduh, udah lengkap banget ya sepertinya ya penjelasan terkait Bisco ya, Bisco dari Lab Bestari Sintang. Nah, ini kita tiba pada closing statement. Apa nih pesannya kepada masyarakat kita, pemirsa kita, khususnya pemirsa podcast RRI? Podcast RRI, oke. Bisco ini kan merupakan produk lokal yang diinovasikan oleh orang muda lokal Sintang gitu. Jadi harapannya bisa didukung oleh seluruh masyarakat di Sintang khususnya. Kemudian dari segi manfaatnya semoga bisa membantu pencegahan stunting juga di Sintang kayak gitu. Dan harapannya juga orang-orang muda ataupun orang-orang Sintang semua juga bisa ikut berinovasi untuk menciptakan produk yang bernilai dan untuk produk yang baik untuk kesehatan, seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih ya sudah hadir bersama podcastnya RRI Sintang. Semoga saja informasi yang sudah kita sajikan ini bermanfaat, terkhususnya bagi masyarakat di Kabupaten Sintang. Bisco, ini dia ya Bisconya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.